Bab 123. Iblis. Saat kata-kata Wang Lin keluar, ekspresi kelompok Zhou Zihong tiba-tiba berubah. Terutama wajah Lin Tao yang pucat. Dia mulai mundur, tetapi jiwa pengembara segera melompat ke arahnya setelah mendengar perintah Wang Lin. Zhou Zihong menggigit bibir bawahnya. Dia ingin menghentikan Wang Lin, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak laki-laki yang menghela nafas dan ekspresi kompleks terlintas di wajahnya. Lin Tao bergerak secepat yang dia bisa, tetapi tidak untuk melarikan diri. Dia mengelak bolak-balik di area itu, berusaha menjauh dari jiwa yang mengembara. Dia tahu bahwa bahkan jika dia melarikan diri, belum lagi apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, dengan seberapa besar medan pertempuran asing itu, dia tahu dia tidak bisa mencapai susunan transfer hidup-hidup. Memikirkan hal itu, dia segera berkata, "Senior, saya sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Mei Liang. Kami jarang berbicara satu sama lain. Tolong, selamatkan aku. Senior, saya bersedia menjadi budak senior." Lin Tao dengan cemas berkata saat jiwa pengembara itu mendekatinya. Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan jiwa yang mengembara segera berhenti. Dahi Lin Tao dipenuhi keringat dingin. Dia tidak berani menghapusnya. Dia dengan hormat berkata, "Senior, kamu pasti ahli dari negara budidaya yang lebih tinggi. Saya merasa terhormat menjadi budak Anda. Aku tidak punya niat lain." Dengan itu, tangannya membentuk segel dan dia menekan dahinya. Setetes darah keemasan melayang keluar dari dahinya ke arah Wang Lin. Setelah setetes darah emas muncul, tubuh Lin Tao terlihat jauh lebih lemah. Dia dengan gugup menatap Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya. Setelah dia menangkap darah, pandangannya tertuju pada saudara magang senior Yang. Setelah Lin Tao melihat Wang Lin menerima setetes darah emas, dia langsung menghela nafas. Dia tahu bahwa hidupnya aman. Dia sangat pintar dan dapat dikatakan bahwa dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menyadari bahwa Mei Liang telah meninggal dan dirasuki oleh seseorang, tetapi dia tidak berani menyebutkannya kepada dua orang lainnya. Lin Tao juga tahu bahwa mengikuti Wang Lin adalah satu-satunya cara untuk hidup. Bahkan jika Wang Lin tidak membunuhnya dan meninggalkannya sendirian, dia pasti akan mati, jadi ini adalah keputusan yang tidak perlu dia pikirkan sama sekali. Ketika Wang Lin memerintahkan jiwa pengembara dikirim mengejarnya, dia tahu bahwa Wang Lin telah menyadari bahwa dia tahu. Itulah sebabnya dia tidak pura-pura bodoh. Itu hanya akan membuat dirinya terbunuh lebih cepat. Disinilah kepintaran Lin Tao terlihat. Dia menjadi budak Wang Lin tanpa ragu-ragu dan bahkan memberikan setetes darah esensi jiwanya. Setelah Wang Lin mendapatkan darah esensi jiwa Lin Tao, dia bisa membunuhnya hanya dengan pikiran, tetapi Lin Tao tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin tetap mengikuti Wang Lin, ini harus dilakukan. Lin Tao dengan cepat pindah ke sisi Wang Lin. Dia kemudian mengarahkan pedangnya kedua lainnya tanpa ragu-ragu. Karena dia sudah tahu bahwa dia adalah seorang budak, maka dia harus melakukan apa yang perlu dilakukan, meskipun itu hanya untuk pertunjukan. Pria muda bernama Yang tersenyum kecut. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan dahinya dan setetes darah esensi jiwa terbang ke arah Wang Lin. Dia tidak lebih lambat dari Lin Tao dalam berspekulasi bahwa tindakan aneh Mei Liang adalah karena Mei Liang telah kerasukan. Dia sangat gugup sepanjang waktu. Karena semuanya sekarang terbuka,
dia dengan cepat mempertimbangkan pilihannya dan memutuskan untuk menjadi budak Wang Lin. Dibandingkan dengan hidup dan mati, apa itu kesombongan? Juga, orang ini jelas seorang kultivator dari negara kultivasi yang lebih tinggi dan cukup kuat untuk membuat. Makhluk aneh ini takut padanya. Jika dia mengikuti orang ini, dia mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bangkit di masa depan. Setelah mengirimkan setetes darah esensi jiwa, dia melihat adik perempuan magang juniornya Zhou Zihong dengan tatapan rumit dan berkata, "Kakak magang junior, kamu." Zhou Zihong melambaikan tangannya. Dia menatap Wang Lin sambil menggigit bibir bawahnya dan bertanya, "Senior Anda, ketika Anda memiliki tubuh itu, apakah Mei Liang hidup atau mati?" Dengan itu, tatapannya menjadi tenang saat menatap Wang Lin. Dia ingin menanyakan pertanyaan ini ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Wang Lin menatapnya dan berkata, "Mati." Zhou Zihong menghela nafas. Tidak masalah apakah yang dikatakan Wang Lin itu benar atau salah. Dia tidak ingin terus bertanya. Secara intuitif, dia mengira Wang Lin tidak berbohong. Mereka bertiga bahkan bukan semut di mata orang ini, jadi tidak perlu berbohong. Jadi, tanpa sepatah kata pun, dia mengirimkan setetes darah esensi jiwanya. 3 tetes darah emas muncul di hadapan Wang Lin. Dia membuka mulutnya dan menyedotnya. 3 titik cahaya muncul dalam arti ketuhanannya. Dengan hanya berpikir, dia bisa membunuh mereka bertiga. Sebenarnya, Wang Lin tidak berusaha menyembunyikan apapun selama ini. Siapapun yang mengenal Mei Liang sebelumnya akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menambahkan fakta bahwa jiwa-jiwa pengembara takut padanya, siapapun akan dapat menebak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wang Lin tidak ingin membunuh mereka, tetapi jika mereka bertiga tidak pintar, maka dia tidak punya pilihan lain. Fakta bahwa dia memiliki tubuh adalah sesuatu yang tidak diketahui orang lain, tetapi setelah dia meninggalkan medan pertempuran asing, itu akan menjadi mudah. Lagi pula, 50 tahun adalah waktu yang cukup bagi kepribadian seseorang untuk berubah. Setelah Zhou Zihong, Yang Xiong, dan Lin Tao menjadi budak Wang Lin, mereka langsung santai dan berdiri di belakang Wang Lin. Zhou Zihong memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu bahwa dia sangat menarik. Kembali ke sekte, dia dicari oleh banyak murid lainnya, tetapi dia menolak mereka semua. Zhou Zihong bersumpah bahwa sebelum dia mencapai tahap formasi inti, dia tidak akan membentuk pasangan kultivasi. Tapi sekarang dia adalah budak seseorang. Jika tuannya bertanya, dia tidak bisa menolak. Memikirkannya menyebabkan hatinya menjadi sangat kacau. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin sama sekali tidak tertarik padanya. Setelah mengumpulkan 3 tetes darah esensi jiwa, Wang Lin memandangi jiwa yang mengembara. Dia menggosok dagunya dan mengirim pesan ke 3 tetangganya. "Aku ingin jiwa pengembara ini." Ketiga tetangga itu merenung sebentar dan kemudian mengirim balasan mereka. "Pemakan jiwa yang baru lahir, ada satu hal yang tidak kamu mengerti. Begitu Anda terlahir sebagai jiwa, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini." Jiwa pengembara juga merupakan tipe jiwa. Mereka tidak sekuat iblis, tapi apapun yang memiliki jiwa adalah makanan mereka, dan juga, mereka adalah makanan kita. Kami para pemakan jiwa tidak bisa langsung melahap jiwa orang. Kami hanya bisa melahap jiwa pengembara untuk membuat kami lebih kuat. Dengan jiwa pengembara yang kuat,
para pembudidaya tingkat rendah ini tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bahkan jika pembudidaya tingkat tinggi tidak takut, selama ada cukup jiwa yang berkeliaran, hasilnya sama. Dan jiwa pengembara bagi kita adalah senjata, budak, dan juga makanan. Sudahkah Anda mempertimbangkan apa konsekuensi dari jiwa pengembara yang muncul di dunia orang hidup? Pemakan jiwa yang baru lahir, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, jika jiwa pengembara lepas di dunia kehidupan, bahkan jika jumlahnya tidak banyak, itu akan menjadi malapetaka. Jiwa yang mengembara di dunia orang hidup juga disebut setan. Jika banyak dari mereka memasuki dunia kehidupan akan menjadi dunia yang membusuk, seperti tempat kita es. Belumnya, dan di antara iblis, salah satunya akan menjadi pemakan jiwa. Ada hukum antara dunia yang hidup dan dunia yang membusuk, siapapun yang mencoba melanggar hukum itu akan dibunuh. Ini adalah hal-hal yang tidak diketahui Wang Lin. Dia merenung sejenak dan bertanya, lalu tempat seperti apa medan pertempuran asing ini? Tempat kacau ini dibuka oleh para pembudidaya yang kuat dari dunia kehidupan. Itu ada di ruang antara dunia yang hidup dan dunia yang membusuk, tetapi meskipun demikian, jiwa pengembara biasanya tidak bisa masuk ke sini. Hanya setelah kita masuk barulah mereka bisa masuk. Bahkan kamu tidak bisa pergi sama sekali, belum lagi jiwa pengembara itu. Jika kamu menyukai jiwa pengembara itu, aku bisa menghadiahkannya kepadamu, tetapi pada akhirnya, kamu masih harus kembali ke dunia pembusukan. Itulah misi seorang pemakan jiwa. Suara dari tiga tetangga perlahan menghilang saat Wang Lin diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi gelisah. Mereka bertiga memperhatikan bahwa Wang Lin berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Jantung mereka berdebar kencang dan mereka menjadi sangat gugup. Lin Tao berpikir bahwa Wang Lin mungkin masih merasa tidak aman. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan jika Wang Lin ingin membunuhnya. Zhou Zihong sedang memikirkan bagaimana jika dia menginginkannya. Dia mengungkapkan ekspresi berjuang. Yang Xiong bahkan lebih gugup saat memikirkan lebih banyak hal. Dia tidak hanya takut akan nyawanya, tetapi juga takut Wang Lin akan menyerahkan tubuh Mei Liang untuk mencuri tubuhnya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia terbang menuju susunan transfer. Ketiga budak itu dengan cepat mengikutinya dan jiwa pengembara dengan hati-hati mengikuti jauh di belakang. Semakin mereka bergerak maju, semakin banyak tubuh yang mereka lihat, tetapi ketika Wang Lin semakin dekat, semua jiwa pengembara menyingkir dan tidak berani menghalanginya. Adegan aneh seperti itu secara alami menarik perhatian para pembudidaya di sekitarnya. Seseorang memimpin dan kelompok pembudidaya mulai mengikuti mereka berempat. Wang Lin bahkan tidak repot-repot melihat mereka sambil terus terbang. Jiwa-jiwa pengembara ragu-ragu sebentar dan dengan hati-hati melahap seorang kultivator yang ada di belakang. Setelah mereka menyadari bahwa Wang Lin tidak peduli, mereka segera melompat ke para pembudidaya. Jeritan datang dari kelompok yang mengikuti Wang Lin saat pembudidaya yang tersisa melarikan diri dengan kelompok mereka sendiri. Suatu hari kemudian, susunan transfer mulai terlihat. Ada lebih banyak lagi tubuh mumi dan daerah itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mengembara. Akibatnya, ini menjadi area terlarang yang tidak berani didekati oleh pembudidaya. Mereka yang cukup beruntung untuk sampai di sini dikerumuni oleh jiwa-jiwa pengembara saat mereka memasuki area tersebut. Di daerah dalam radius 10 km,
tidak ada satu orang pun yang hidup selain orang-orang beruntung yang telah mencapai susunan transfer lebih awal dan kelompok 4 orang Wang Lin. Melihat susunan transfer dari jauh, dia berkata, "Kalian bertiga memasuki susunan transfer." Ketiganya tidak berani menolak. Mereka mengatupkan gigi dan terbang ke depan. Untung jiwa pengembara tampaknya telah menerima perintah dan tidak menyerang ketiganya karena mereka berhasil masuk ke susunan transfer dengan aman. Setelah itu, Wang Lin duduk bersila di dekatnya dan menatap susunan transfer. Tangannya terulur dan jiwa pengembara yang gemetar segera terbang ke arahnya. Wang Lin menunjuk ke arah susunan transfer. Jiwa yang mengembara mencoba untuk berjuang, tetapi ia menyerang ke arah susunan transfer. Bab 124. Hukum Dunia. Jiwa pengembara itu berjuang saat ia menyerbu menuju susunan transfer. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat jiwa yang mengembara. Lusinan orang di dalam susunan transfer melihat jiwa pengembara terbang ke arah mereka dan segera mundur. Mereka semua mengeluarkan harta sihir mereka dan dengan gugup mengamati setiap gerakan jiwa pengembara itu. Saat jiwa pengembara semakin dekat, orang-orang di dalam menjadi semakin gugup. Jiwa pengembara menabrak penghalang pelindung layar cahaya pada susunan transfer. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi dia diam-diam menghela nafas. Saat jiwa pengembara menyentuh penghalang, itu berubah menjadi asap. Orang-orang di dalam formasi mulai bersorak. Mereka merasa lebih percaya diri sekarang karena susunan transfer ini dapat melindungi mereka. Pemakan jiwa yang baru lahir, tidak ada gunanya. Array transfer itu adalah gerbang ke dunia orang hidup. Setiap bentuk kehidupan jiwa yang menyentuhnya akan segera dihancurkan oleh hukum dunia. Sebuah suara memasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap susunan transfer dengan ekspresi tidak berubah dan mulai merenung. Setelah sekian lama, matanya berbinar. Dia menunjuk ke udara beberapa kali dan lebih dari 10 jiwa pengembara terbang ke arahnya, berjuang. Wang Lin mencibir. Dia menunjuk ke susunan transfer dan jiwa-jiwa pengembara semuanya menyerbu ke sana. Perbedaan peringkat membuat mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sesuatu tentang penghalang itu. Saat jiwa pengembara mendekat, garis hitam muncul. Garis hitam yang memasuki jiwa pengembara itulah yang membunuh mereka. Adapun bagaimana garis hitam itu muncul, terlalu jauh untuk dilihat Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan keraguan. Tanpa sepatah kata pun, dia menyebarkan indera ketuhanannya, menangkap lebih dari 1000 jiwa pengembara, dan mengirim mereka ke susunan transfer. Jiwa-jiwa pengembara ini dengan cepat menyerbu ke arah transfer array. Jeritan datang dari orang-orang di dalam susunan transfer. Wajah para pembudidaya itu semuanya menjadi pucat. Ketika hanya ada 1 atau 2 jiwa yang mengembara, mereka agak ketakutan. Ketika ada lebih dari 10, mereka panik karena ketakutan, tetapi dengan lebih dari 1000 jiwa yang mengembara, ketakutan tidak bisa menggambarkannya lagi. Lebih tepat dikatakan bahwa mereka ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan memejamkan mata karena putus asa, tetapi kebanyakan dari mereka menaruh harapan terakhir mereka pada penghalang. Namun, mereka juga bersiap untuk bunuh diri jika penghalang itu gagal, karena mereka lebih baik mati daripada dimakan. Poin ini telah menjadi konsensus umum di antara para pembudidaya. Saat 1000 lebih jiwa pengembara menyentuh penghalang, mereka menjerit dan menghilang. Rasanya seolah-olah mereka semua tertiup angin dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tiba-tiba berdiri.
Dia jelas melihat apa yang baru saja terjadi. Garis-garis hitam itu akan muncul begitu saja dan menyerang jiwa-jiwa yang mengembara. Tidak peduli dari sudut mana jiwa pengembara menyerang, garis hitam akan muncul dan menghancurkan mereka. Garis hitam ini jelas terkait dengan hukum dunia yang dibicarakan tetangganya. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia mengirimkan gelombang indera ilahi lainnya dan mengumpulkan lebih dari 2.000 jiwa pengembara. Jiwa-jiwa pengembara ini dipaksa melakukan serangan bunuh diri olehnya. Saat ini, para pembudidaya di dalam susunan transfer akhirnya sedikit rileks karena ketakutan, tetapi mereka langsung mulai panik lagi. Itu bukan karena mereka tidak mempercayai penghalang ini, tetapi karena ketakutan yang mereka kembangkan untuk jiwa pengembara dalam perjalanan ke sini. Ini seperti dikelilingi oleh sekawanan serigala lapar. Meskipun Anda dikelilingi oleh api, Anda masih akan takut. 2.000 jiwa pengembara menyerang ketika Wang Lin menunjuk jarinya. Jiwa pengembara yang mengalami perubahan yang mengikuti di belakangnya mengungkapkan tatapan memohon, tidak berani bergerak maju. Wang Lin menatap jiwa pengembara itu. Meskipun jiwa pengembara memiliki beberapa kecerdasan, ini adalah yang pertama dia lihat yang memohon. Wang Lin menatap jiwa pengembara dan matanya menjadi dingin. Jiwa pengembara menjerit. Itu tidak mampu menahan tekanan akal ilahi Wang Lin, jadi itu dibebankan ke depan. Saat itu terisi, itu jelas berbeda dari jiwa pengembara lainnya. Jiwa-jiwa pengembara lainnya menyingkir. Meskipun tidak sebanyak Wang Lin, jiwa pengembara lainnya jelas takut pada yang satu ini. Saat 2.000 lebih jiwa pengembara menabrak penghalang, garis hitam muncul dan menghancurkan mereka semua. Tepat pada saat itu, jiwa pengembara yang bermutasi tiba. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut saat dia mengungkapkan ekspresi gembira. Setengah dari tubuh jiwa pengembara yang bermutasi telah memasuki penghalang meskipun garis hitam telah memasuki tubuhnya. Jiwa pengembara yang bermutasi mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi ia masih menerobos penghalang dan melompat ke seorang kultivator. Kultivator dengan cepat menjerit sengsara dan berubah menjadi mumi. Pada saat itu, lebih dari 10 garis hitam muncul dan memasuki tubuh mumi. Jiwa pengembara yang bermutasi dengan cepat keluar dari tubuh dengan ekspresi yang menyakitkan, tetapi tidak lama kemudian dihancurkan. Ekspresi para pembudidaya di dalam susunan transfer tiba-tiba berubah saat mereka melihat tubuh mumi. Beberapa pembudidaya wanita mulai menangis. Yang Xiong diam-diam menghela nafas. Dia naik dan menendang tubuh mumi keluar dari susunan transfer. Alis Wang Lin terkunci bersama. Dia dengan hati-hati mengeluarkan sepotong akal ilahi dan mengirimkannya ke susunan transfer. Ketika sudah dekat, garis hitam mengebor ke dalam indera ilahi secepat kilat. Perasaan ilahi Wang Lin dengan cepat mundur dan menghindari garis hitam. Garis hitam itu tiba-tiba berubah arah dan mengarah ke akal ilahi Wang Lin. Wang Lin mengatupkan giginya. Perasaan ketuhanannya tidak lagi mengelak, tetapi naik untuk menemui garis hitam. Dia ingin melihat seberapa kuat garis hitam itu. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani mencoba, tetapi karena jiwa pengembara yang bermutasi mampu menahan serangan, maka itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Garis hitam dengan cepat memasuki akal ilahi Wang Lin. Tiba-tiba, kekuatan destruktif meledak dalam pengertian ilahi dan dibebankan ke tubuh utama Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Perasaan ilahi yang kuat keluar dan dengan cepat mengepung kekuatan penghancur. Kemudian, dia mulai mempelajari kekuatan penghancur ini dengan cermat.
Setelah sekian lama, Wang Lin diam-diam menghela nafas. Indera ketuhanannya bergerak dan menghancurkan kekuatan penghancur itu. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya melihat melalui kekuatan penghancur ini, dia tahu bahwa garis hitam ini akan sangat merusak jiwanya. Seolah-olah itu dibuat untuk merusak jiwa. Wang Lin tahu bahwa jika garis hitam melebihi angka tertentu, bahkan dia tidak akan mampu menahannya. Wang Lin menutup matanya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, matanya tiba-tiba terbuka. Dia mengeluarkan 3 kantong penyimpanan dan menggeledahnya. Selain token Mei Liang, dia juga mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas menengah. Su Hao dan Ge yang juga sangat sial. Tepat setelah mereka membunuh Mei Liang, mereka bertemu dengan sekelompok jiwa pengembara. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali mereka bertemu dengan jiwa pengembara akan mengejar mereka. Bahkan jika jiwa pengembara mengejar orang lain, mereka akan menyerah dan mengejar mereka berdua. Satu jiwa pengembara bahkan memuntahkan setengah dari jiwa yang dimakannya dan melompat ke keduanya. Dengan perhatian khusus seperti itu, tidak mungkin keduanya bertahan. Mereka dengan cepat dimakan oleh jiwa-jiwa yang mengembara. Karena mereka tidak punya waktu untuk melihat-lihat tas penyimpanan Mei Liang, itu setidaknya berarti tidak ada yang hilang darinya. Setelah melalui 3 kantong penahan, Wang Lin sangat terkejut. Apakah itu batu roh, harta sihir, atau material, sebut saja dan mereka memilikinya. Harus dikatakan bahwa ini adalah 50 tahun kerja dari mereka berdua. Hanya menghitung batu roh kualitas menengah, ada lebih dari 2000 buah di antara keduanya. Wang Lin memegang batu roh dan mengingat formasi yang telah dia habiskan dengan banyak usaha untuk dipelajari ketika dia berada di dalam dunia pembusukan yang disebut formasi penghancuran cangkang penyu misterius. Formasi ini tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi memiliki pertahanan yang sangat bagus. Ini juga salah satu dari sedikit formasi yang bisa bergerak dengan orang yang mengaturnya. Jenis formasi yang bisa memberikan perlindungan bergerak ini membutuhkan banyak batu roh. Wang Lin berpikir begitu dia mendapatkan beberapa batu roh, dia harus meletakkan beberapa formasi ini. Dia menghitung waktu yang diperlukan untuk membuka susunan transfer, lalu menghancurkan batu roh di tangannya. Dia dengan tenang mengoleskan jarinya ke batu roh yang hancur dan menggambar simbol di udara. Dia benar-benar fokus pada setiap pukulan. Begitu dia menyelesaikan simbol itu, dia dengan cepat mengirimkan sepotong indera ilahi. Simbol itu samar-samar bersinar dan melayang di udara. Kemudian, dia menghancurkan batu roh lainnya dan menggambar simbol lain. Setiap batu roh kualitas menengah dapat menggambar satu simbol dan Wang Lin telah menghancurkan 70 simbol. Ada beberapa yang gagal. Meskipun Wang Lin sangat jelas tentang teorinya, ketika harus melakukannya secara langsung, dia masih membuat beberapa kesalahan. Melihat 49 simbol yang melayang di hadapannya, Wang Lin hanya bisa menghela nafas. Formasi ini terlalu mahal. Sebelum ini, Wang Lin tidak memiliki banyak batu roh berkualitas menengah. Bahkan jika dia menggunakan semua kekayaannya, dia tidak akan bisa meletakkan formasinya. Wang Lin mengeluarkan batu roh lain untuk membuat mata formasi. Dia melambaikan tangannya dan simbol-simbol itu mendarat di batu roh satu persatu. Setiap kali sebuah simbol mendarat di batu roh, itu bersinar sekali. Setelah 49 simbol mendarat di atasnya, batu roh menjadi jernih.
Wang Lin mengulurkan tangan dan batu roh mata formasi mendarat di tangannya. Dia menunjuk ke dahinya dan lapisan tak terlihat mengelilingi tubuhnya. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka bahkan tidak akan menyadari jejaknya. Tak lama kemudian, Wang Lin membuat formasi lain. Semakin dia melakukannya, semakin dia terbiasa, dan semakin sedikit dia gagal. Formasi kedua hanya membutuhkan 60 batu roh berkualitas menengah. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, waktu ketika formasi akan terbuka semakin dekat. Semua orang di dalam susunan transfer sangat gugup. Mereka berharap formasi itu terbuka begitu saja sehingga mereka bisa meninggalkan tempat yang menakutkan ini. Dan dalam beberapa hari ini, runtuhnya medan pertempuran asing terus berlanjut. Keretakan spasial mulai muncul lebih sering, dan setiap kali itu terjadi, mereka lebih besar dari sebelumnya. Potongan besar medan pertempuran asing mulai runtuh. Saat susunan transfer dibuka, Wang Lin menempatkan formasi terakhir pada dirinya sendiri. Dia berdiri menatap susunan transfer dengan ekspresi serius. Bab 125. Rasa ilahi Jirilem. Gelombang cahaya datang dari transfer array saat energi roh mulai melonjak dan transfer array mulai terbuka. Jiwa pengembara di luar transfer array dengan cepat mundur saat transfer array terbuka. Ini mungkin terakhir kali transfer array akan terbuka di medan pertempuran asing ini. Setiap pembudidaya masih memiliki rasa takut di wajah mereka saat mereka menghilang satu persatu. Wang Lin menatap apa yang terjadi di dalam susunan transfer. Setiap kali seseorang menghilang, dia akan menghitung waktunya. Kelompok Zhou Zihong berkonflik. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak, sampai tiba-tiba mereka mendengar suara dingin Wang Lin. Kalian bertiga pergi dulu dan tunggu aku di sisi lain. Mereka bertiga dengan cepat santai. Mereka mengeluarkan giok mereka, mengirimkan energi spiritual mereka, dan menghilang. Setelah semua pembudidaya menghilang ke dalam susunan transfer, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 3 detik. Setelah itu, matanya berbinar dan dia menyerbu ke arah susunan transfer. Saat terbang, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan batu giok yang memungkinkannya menggunakan susunan transfer. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di penghalang di sekitar susunan transfer. Saat dia masuk, garis hitam muncul. Wang Lin tidak mengelak. Dia membiarkan garis hitam mengenai dirinya. Ketika garis hitam mendekati tubuh Wang Lin, dahinya tiba-tiba mulai bersinar. 49 simbol secara otomatis muncul dan memblokir garis hitam. Garis hitam menembus 43 simbol sebelum energinya habis dan menghilang. Meskipun tidak terlihat seperti itu, semua ini terjadi dengan sangat cepat. Saat Wang Lin melewati penghalang array transfer, dia segera menggunakan batu giok untuk mengaktifkan array transfer. Wang Lin sangat khawatir. Dari pengamatannya, butuh 3 detik untuk transfer array dan giok untuk terhubung. 3 detik ini sangat berbahaya, tetapi jika dia bisa bertahan, dia yakin dia akan dipindahkan dari sini. Detik pertama, lebih dari selusin garis hitam muncul dan melesat ke arah Wang Lin seperti anak panah. Wang Lin tahu di dalam hatinya bahwa tubuhnya tidak bisa membuat gerakan besar. Transfer akan gagal jika dia melakukannya. Dan gerakan kecil tidak akan membantu karena garis hitamnya terlalu cepat. Wang Lin telah mempertimbangkan semua ini sebelumnya. Wajahnya menjadi gelap dan dahinya bersinar.
Satu persatu, kelompok 49 simbol muncul dari dahinya. Wang Lin membuat total 21 formasi sebelumnya. Mempertimbangkan satu formasi yang baru saja dihancurkan, Wang Lin memiliki hampir 1000 simbol yang melindunginya. Wang Lin bisa mendengar suara cermin pecah terus-menerus saat simbol yang melindunginya dengan cepat hancur selama detik ini. Semua ini terjadi dengan sangat cepat dan selusin garis hitam menembus lebih dari 900 simbol sebelum semuanya menghilang. Pada saat ini, Wang Lin tidak hanya tidak santai, dia menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa semua persiapan yang dia buat hanya akan bertahan sampai sekarang. Sisa 2 detik semuanya akan bergantung pada dirinya sendiri. Dia membuang 3 kantong penyimpanan, dan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melayang di sekelilingnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, setidaknya ada 100 harta sihir. Wang Lin telah memeriksa 3 tas penyimpanan dan menemukan bahwa ada beberapa barang yang dapat digunakan. Orang normal tidak akan berani mengendalikan begitu banyak harta sihir sekaligus. Bahkan dengan akal ilahi Wang Lin, itu agak sulit. Koneksi antara transfer array dan giok telah mencapai tahap kedua. Detik pertama telah berlalu dan sekarang menjadi detik kedua. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Dia tersenyum kecut saat lebih dari 100 garis hitam muncul dan menyerbu ke arahnya. Dia hanya memiliki kurang dari 100 simbol yang tersisa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir apapun, mereka langsung hancur. Tak lama setelah itu, giliran harta ajaib. Suara ledakan bergema di mana-mana saat semua harta sihir dihancurkan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan salah satu dari mereka, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Harta karun ajaib mampu menghentikan lebih dari setengah garis hitam. Garis hitam yang tersisa, tanpa ada yang menghalangi, memasuki tubuh Wang Lin. Garis-garis hitam memasuki tubuhnya dan kekuatan destruktif meledak di dalam dirinya. Ledakan besar-besaran merusak indera ilahi Wang Lin, tetapi dia bertahan dan mencegah jiwanya dihancurkan. Dia mampu bertahan secara paksa untuk detik kedua. Wajah Wang Lin muram saat dia menatap ke dalam kehampaan dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh, hukum dunia. Datang dan coba hentikan aku untuk kembali. Aku sudah mati sekali. Tidak ada yang bisa menghentikanku kali ini. Jirilem adalah dunia yang sangat luar biasa. Biasanya, alam Ji berasal dari energi spiritual, namun, Wang Lin saat ini tidak memiliki energi spiritual, tetapi jiwanya mulai menunjukkan tanda-tanda dari alam Ji. Di medan pertempuran asing yang runtuh ini, gemuruh menggelegar terdengar di medan pertempuran asing dan lebih dari setengah medan pertempuran asing runtuh. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya dari medan pertempuran asing membentuk celah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan kuat datang dari kehampaan dan 3 tetangga Wang Lin dengan cepat kembali ke dunia pembusukan, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan jika mereka bertingkah seperti ini, maka jangan bicara tentang jiwa yang mengembara. Jiwa-jiwa pengembara panik dan memasuki celah spasial manapun yang dapat mereka temukan untuk kembali. Pada saat ini, koneksi antara transfer array dan giok telah memasuki tahap akhir. Sekarang detik ketiga, mata gila Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin. Namun, dalam keganasannya, ada sepotong ketenangan. Tubuh Wang Lin dengan mudah berdiri tegak di bawah tekanan. Meskipun jiwanya rusak parah, ada kekuatan misterius yang muncul dari dalam dirinya.
Ini adalah aura Jirilem di dalam jiwanya. Ini adalah aura yang tidak bisa dihalangi oleh makhluk hidup. Jika tekanan saat ini seperti Gunung Tai, maka aura Wang Lin seperti pedang yang tak tertekuk. Mungkin Gunung Tai bisa menghancurkan pedang ini, tapi meski hancur, pedang ini akan pergi melalui transfer array. Detik ketiga, tangan raksasa yang terbuat dari garis hitam muncul dan mencoba meraih Wang Lin. Jumlah garis hitam yang membentuk tangan raksasa itu tidak mungkin dihitung. Saat tangan raksasa itu muncul, medan pertempuran asing mulai runtuh sepenuhnya. Seperti bongkahan es besar yang dipukul dari samping, potongan besar medan pertempuran asing hancur berkeping-keping dan bercampur dengan celah spasial. Dalam sekejap mata, medan perang asing menghilang. Hanya 4 array transfer yang tersisa, masing-masing mengambang sendirian di kehampaan. Detik ketiga adalah konfrontasi antara Jirilem dan hukum dunia. Jiwa Wang Lin runtuh saat tangan raksasa itu menyentuhnya, tetapi saat itu runtuh, ia disatukan kembali oleh Jirilem yang misterius dan terus melawan. Selama proses ini, Wang Lin sekali lagi benar-benar merasakan Jirilem. Pertama kali di reruntuhan di hutan. Kedua kalinya berada di dalam lembah Jueming. Ketiga kalinya adalah ketika jiwanya terbangun di dunia pembusukan. Sekarang adalah yang keempat kalinya. Setiap kali, Jirilamnya semakin kuat, terutama kali ini. Jiwa Wang Lin dibebankan ke Jirilem dan disempurnakan setiap kali itu hancur. Selama detik ini, jiwa besar Wang Lin menjalani lebih dari 10.000 rekonstruksi. Jiwanya secara bertahap menyusut dan memadat, tetapi kualitasnya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Jirilem benar-benar menyatu dengan jiwanya. Tidak ada yang tahu dari mana asal Jirilem, tetapi dapat dipastikan bahwa semua kultivator yang memiliki Jirilem hanya memilikinya dalam energi spiritual mereka. Hanya Wang Lin, melalui beberapa kebetulan, yang memiliki Jirilem tercetak di jiwanya. Sebenarnya, tangan raksasa yang dibentuk oleh hukum dunia adalah katalis untuk memungkinkan jiwa Wang Lin mengandung kekuatan Jirilem. Setelah manik penentang surga menyatu dengan jiwa Wang Lin, ada sepotong Jirilem yang tersisa di jiwanya. Namun, tanpa tekanan dari luar, begitu Wang Lin mendapatkan kembali energi spiritualnya, bagian dari Jirilem ini akan hilang. Tetapi di bawah tekanan dari luar, jiwa Wang Lin menyusut dan Jirilem meluas sampai mereka menyatu. Jenis fusi ini masih dalam kondisi awal. Dapat dikatakan bahwa jiwa Wang Lin tidak sepenuhnya diisi dengan Jirilem dan memiliki banyak hal lain yang tercampur. Jirilem adalah jenis alam murni. Jika muncul dalam kekuatan spiritual, maka semua perkembangannya akan terjadi dalam energi spiritual. Demikian pula, sekarang Jirilem Wang Lin ada di dalam jiwanya, energi spiritualnya tidak akan lagi memiliki Jirilem, tetapi akal ilahinya akan dapat dengan mudah membunuh siapapun pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, terlepas dari apakah mereka berada di awal, pertengahan, atau tahap akhir. Namun, batas Jirilem adalah tahap akhir Naschen Sol. Hanya satu pembudidaya dari zaman kuno yang mampu melewati titik itu. Tidak ada orang lain yang pernah bisa. Dan orang itu hanya bisa menerobos karena keberuntungan. Itu ada hubungannya dengan seseorang yang menjalani pembalasan ilahi. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, hanya orang-orang yang ada di sana yang tahu. Jirilem sangat menakutkan. Kekuatan yang bisa mengabaikan perbedaan antara tahap awal, pertengahan, dan akhir adalah sesuatu yang akan dihukum langit.
Jika Jirilem dibiarkan tumbuh tanpa batas, maka Jirilem tidak akan terkalahkan. Orang-orang yang mempelajari Jirilem menyimpulkan bahwa alasan para pembudidaya Jirilem tidak dapat menembus tahap Naschensol adalah karena ketika mereka mencoba, surga tanpa ampun membunuh mereka. Langit tidak akan membiarkan seorang kultivator dengan Jirilem menembus tahap Naschensol. Namun, dengan Jirilem Wanglin saat ini, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan hukum dunia. Saat tangan semakin dekat, kecepatan di mana jiwa Wanglin runtuh melebihi tingkat rekonstruksi. Akhirnya, dengan keras, jiwa Wanglin benar-benar runtuh, tetapi seiring dengan runtuhnya jiwanya, semua ketidakmurnian dalam jiwanya juga runtuh. Apa yang tersisa sekarang sangat dekat dengan asal-usul Jirilem Sol. Jika tidak ada hukum dunia dan Wanglin telah mencoba membentuk Jisolnya sendiri, dia tidak akan dapat melakukannya seumur hidupnya, tetapi sekarang sudah selesai. Saat jiwa Jirilamnya yang murni muncul, tangan besar itu tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak, dan pada saat itu, susunan transfer terbuka. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.